Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12. Izin mempresentasikan hasil program kami serta hasil laporan kami untuk mata kuliah analisis kompleksitas algoritma. Dan kami ini membuat program yang namanya analisis performa algoritma Fibonacci menggunakan rekursif dan dynamic programming. Nah, di laporan ini juga kami beranggotakan 3 orang. Selanjutnya, nama anggota yang pertama dari rekan saya. Saya Muhammad Dubab Amarudin dengan NIM G.211.24.0081. Terus yang kedua dengan saya sendiri Muhammad Husnul Marom dengan NIM G211240085. Dari saya, Desi Widianto, NIM G211240097. Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Universitas Semarang. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk dalam pembahasan bab pertama. Nah, nanti untuk bab pertama dan bab kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Haris Widianto. Untuk Mas Haris, saya persilahkan. Baik, dari saya, yang pertama, bab pertama itu pendahuluan perkembangan teknologi informasi menurut pengembangan perangkat lunak yang tidak hanya menghasilkan keluaran yang benar, tapi juga efisiensi dalam penggunaan waktu komputasi dan sumber daya memori. Salah satunya yang mengaruhi efisiensi suatu program adalah pemilihan algoritma yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Algoritma dengan hasil yang sama dapat memiliki karakteristik performa yang berbeda sehingga analisis terhadap kompleksitas algoritma menjadi aspek penting dalam ilmu komputer. Fibonacci merupakan salah satu permasalahan klasik yang sering digunakan untuk mempelajari konsep rekursi, optimasi, algoritma, dan analisis kompleksitas. Permasalahan ini dapat diselesaikan menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya metode rekursif, metode dinamik, program pendekatan rekursif memiliki implementatif yang sebenarnya mudah dipahami namun seringkali menghasilkan perhitungan yang berulang sehingga waktu eksekusi meningkat secara signifikan seiring bertambahnya ukuran input. Sebaliknya, dynamic programming merupakan penyimpanan hasil perhitungan sebelumnya sehingga mampu mengurangi proses komutasi yang berulang meningkatkan efisiensi. Dalam analisis algoritma, pengukuran performa tidak hanya dilakukan berdasarkan teori kompleksitas, tapi juga mulai pengujian secara empiris menggunakan benchmarking, waktu eksekusi, dan penggunaan memori. Pendekatan tersebut memberikan gambaran nyata mengenai perilaku algoritma ketika dijalankan. Selanjutnya rumusan masalah. Di sini ada permasalahan 4. Yang pertama, bagaimana perbedaan mekanisme kerja algoritma. Fibonacci menggunakan metode rekursif dan dinamik programming. Bagaimana perbandingan waktu eksekusi kedua metode pada berbagai ukuran input. Yang ketiga, bagaimana perbandingan pengguna
memori antara metode rekursif dan dynamic programming. Yang keempat, bagaimana analisis kompleksitas waktu berdasarkan notasi O pada kedua metode tersebut. Tujuan penelitian yang pertama menjelaskan prinsip penyelesaian algoritma Fibonacci. Kemudian membandingkan waktu eksekusi dua algoritma. Yang ketiga, menggunakan memori penggunaan metode profiling. Yang keempat, menjelaskan perbedaan kompleksitas algoritma berdasarkan analisis teoritis dan hasil pengujian. Dari manfaat tersebut ada 4. Yang pertama, pemahaman mengenai pentingnya efisiensi algoritma dalam pengembangan perangkat lunak, menjadi referensi dan memilih metode penyelesaian masalah yang lebih optimal. Kemudian yang ketiga, menambah masalah mengenai penerapan benchmarking dan profiling dalam evaluasi performa algoritma. Yang keempat, yang terakhir, menjadi media pembelajaran mengenai hubungan antar teori pemeriksaan algoritma dan implementasi nyata. Lanjut kedua, landasan teori definisi. Deret Fibonacci merupakan suatu barisan bilangan yang dikenalkan oleh matematikawan Italia Leonardo Fibonacci dalam karyawan Abbasi pada tahun 1222. Secara matematis, Fibonacci didefinisikan sebagai berikut: F kurung 0 tutup 0 sama dengan 0, F kurung 1 tutup sama dengan 1, sehingga diperoleh urutan bilangan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3, 2, 1, 3, 4, seterusnya. Dalam ilmu komputer, dari Fibonacci sering digunakan sebagai statistikal sistem analisis algoritma karena memiliki struktur rekursif alami. Algoritma Fibonacci rekursif, metode rekursif itu menyelesaikan permasalahan dengan memanggil fungsi secara berulang hingga mencapai kondisi dasar best case. Pada algoritma Fibonacci, setiap pemanggilan fungsi penghasil dua pemanggilan baru, yaitu F kurung N min 1 dan F kurung N min 2. Pendekatan ini mudah dipahami karena mengikuti definisi matematis Fibonacci. Algoritma Fibonacci Dynamics Programming optimasi yang digunakan untuk menghindari berulang dengan menyimpan hasil sub masalah yang telah dihitung sebelumnya. Pendekatan utamanya yang pertama, memorization. Pendekatan ini menggunakan rekursi, namun hasil setiap perhitungan disimpan dalam struktur data sehingga ketika nilai yang sama diperlukan, memilih program cukup mengambil hasil yang telah tersedia tanpa melakukan perhitungan ulang. Yang kedua, tabulation atau up. Pendekatan ini membangun solusi secara bertahap mulai dari nilai terkecil hingga mencapai nilai yang diinginkan. Seluruh hasil perhitungan disimpan dalam tabel berlangsung secara interaktif tanpa menggunakan rekursi. Kemudian analisis kompleksitas Fibonacci, kompleksitas waktu best case, kompleksitas waktu pada kondisi terbaik adalah 0 kurung 1 tutup 1. Kondisi jadi ketika nilai N adalah 0 atau 1 sehingga fungsi langsung mengembalikan tanpa melakukan pemanggilan rekursif. Average case, kompleksitas waktu rata-rata adalah 0 kurung 2 pangkat N tutup. Case, kompleksitas waktu pada kondisi terburuk juga 0 kurung 2 pangkat N. Ketika nilai N semakin besar. Kompleksitas yang kedua, kompleksitas ruang. Kompleksitas ruang algoritma rekursif Fibonacci adalah O kurung N tutup. Hal ini karena setiap pemanggilan rekursi disimpan pada call stack, semakin besar nilai N, semakin dalam tumpukan rekursi yang digunakan sehingga kebutuhan memori meningkat secara linear. Kemudian analisis kompleksitas dynamic programming, kompleksitas waktu, best case kompleksitas waktu pada kondisi terbaik adalah O kurung 1 tutup. Kondisi nilai N adalah O 0 atau 1 sehingga fungsi langsung memberikan hasil tanpa melakukan perulangan. Advantage case, kompleksitas waktu rata-rata adalah O kurung N tutup. Algoritma 1 kali perulangan dari
2N. Worst case kompleksitas waktu pada kondisi terburuk juga kurung N tutup seluruh elemen hingga indeks N merupakan dihitung satu kali sehingga waktu eksekusi tetap bersifat linear. Kompleksitas ruang algoritma dinamik programming adalah O kurung N tutup. Hal ini karena algoritma menggunakan sebuah array berukuran N untuk menyimpan seluruh hasil perhitungan Fibonacci agar dapat digunakan kembali tanpa melakukan perhitungan ulang. Selanjutnya bab ketiga akan diteruskan rekan saya Husnul Marom. Baik, terima kasih untuk Mas Haris yang telah menyampaikan dari bab 1 sampai bab 2. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Nah, baik untuk bab 3 yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini adalah kami juga menggunakan metode eksperimen, yang dimana kami tidak hanya mempelajari tentang teori saja, tetapi kita juga mengimplementasikan dua algoritma Fibonacci, yaitu yang pertama ada rekursif dan yang kedua ada dynamic programming. Kemudian membandingkan performanya juga seperti itu. Terus juga program ini juga kami buat menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di Python ini juga ada platform yang namanya tuh Google Colab. Platform ini kita pilih karena memang mudah digunakan yang pertama, yang kedua juga mudah diakses dan juga menyediakan lingkungan yang mendukung untuk proses pengujian di program kami. Gitu. Terus juga selanjutnya kami juga melakukan pengujian menggunakan beberapa variasi nilai input agar bagaimana perubahan performa algoritma ketika ukuran data semakin besar, maka bisa mengukur performanya. Kami juga menggunakan dua metode penelitian atau pengujian. Yang pertama ada benchmarking, yaitu untuk mengukur waktu eksekusi penggunaan modul time atau waktu. Yang kedua juga menggunakan profiling, yaitu untuk mengukur penggunaan memori menggunakan modul Trace-Malloch, seperti itu. Terus juga di sini juga ada beberapa tahapan penelitian. Yang pertama ada studi kasus mengenai algoritma Fibonacci, dynamic programming dan analis kompleksitas. Yang kedua ada implementasi algoritma Fibonacci menggunakan metode rekursif yang sudah saya jelaskan tadi. Terus juga ada menggunakan algoritma menggunakan berbagai ukuran input, menggunakan waktu eksekusi melalui benchmarking, analisis menggunakan pengujian teori kompleksitas algoritma. Metode benchmarking juga yang sudah saya jelaskan tadi, benchmarking dilakukan untuk menggunakan waktu eksekusi masing-masing algoritma. Pengukuran juga dilakukan menggunakan modul time atau Python dengan mencatat waktu sebelum algoritma dijalankan. Terus juga metode profiling memori juga bertujuan untuk menjumlah yang digunakan selama proses eksekusi algoritma itu dijalankan. Nah, dan di proses ini juga kita menggunakan namanya tuh modul Trace-Malloch daripada Python. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke bab keempat. Nah, bab keempat ini kita masuk di implementasi program. Nah, di implementasi program ini juga yang pertama tuh ada gambaran umum implementasi. Terus yang kedua ada implementasi algoritma rekursif, yang ketiga ada implementasi algoritma dynamic programming, keempat ada analisis mendalam terkait implementasi praktis, dan yang kelima analisis mendalam implementasi praktis juga. Nah, di sini ada time waktu dan Trace-Malloch. Nah, di sini nanti bahwasanya fungsi pertama pada program algoritma Fibonacci rekursif ini nanti kerjanya cukup sederhana, yaitu fungsinya akan memanggil dirinya sendiri, ya. Dan dipanggil itu nanti sampai mencapai kondisi dasar atau base case. Dari kekurangan dan juga kekurangan dari metode ini adalah banyaknya perhitungan yang dilakukan secara berulang, sehingga waktu komputasinya akan menjadi lebih lama. Nah, itu nanti kita masuk di bagian rekursif ini nanti. Nah, sedangkan kita kalau menggunakan fungsi yang kedua, yaitu dynamic programming, pada metode ini malah justru hasil setiap perhitungan akan disimpan di sebuah array.
Nah, array ini nanti ketika nilai yang sama dibutuhkan kembali, program tidak akan menghitung ulang, tetapi cukup mengambil hasil yang sudah disimpan. Nah, itu untuk pemrograman algoritma dynamic programming. Jadi terkait dengan programnya lebih efisiensi yang dynamic programming seperti itu. Dan juga setelah kedua algoritmanya ini nanti sudah selesai dijalankan, programnya akan otomatis mengukur waktu eksekusi pada memori masing-masing setiap algoritma. Seperti itu. Jadi untuk keseluruhan program yang disimpan itu nanti akan berubah menjadi tabel atau menggunakan pandas. Dan selanjutnya buat grafik menggunakan matplotlib dan hasilnya akan mudah dibandingkan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bab 5. Bab 5 ini kita masuk di bagian hasil benchmarking dan profiling. Nah, di sini nanti di bab 5.1 kita melihat ada hasil dari benchmarking waktu eksekusi. Gambar 1 ini nanti itu ada perbandingan waktu eksekusi algoritma. Di sini di waktu Google Colab dari tim saya juga sudah membuat programnya dan hasilnya benchmarking itu memperlihatkan di foto seperti ini. Bahwasanya jika nilainya n itu nanti untuk waktunya akan lebih cepat dari angka 5. Ketika angkanya lebih besar gitu. Nanti juga untuk ukuran datanya dan juga waktunya juga akan lebih lama seperti itu. Terus yang kedua juga ada profiling menggunakan memori. Nah, menggunakan memori ini juga di bagian gambar 2. Ini kita juga melihat juga kalau nilainya itu lebih kecil, maka patch-nya itu atau deep memorinya itu akan lebih kecil juga. Begitupun nanti kebesarnya, ukurannya akan lebih besar. Seperti itu. Nah, jadi berdasarkan hasil benchmarking, terlihat bahwa ketika input akan makin kecil, perbedaan waktu eksekusi antara dua algoritma belum tentu terlihat. Namun, ketika input ukurannya akan lebih besar, algoritma rekursif membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dynamic programming. Nah, seperti ini. Jadi, ketika ini hal terjadi di algoritma rekursif, itu juga menghitung nilai Fibonacci yang sama secara berulang. Sedangkan dynamic programming hanya menghitung setiap satu kali, kemudian menyimpannya untuk digunakan kembali. Seperti itu. Jadi berdasarkan hasil pengujian ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya dynamic programming memberikan performa yang lebih baik, jauh lebih baik, terutama ketika menggunakan pada data ukuran yang lebih besar, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mas Subab. Untuk Mas Subab, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil visualisasi dari benchmarking yang telah dilakukan oleh kelompok kami, di mana pada bab kali ini itu terdapat dua grafik, yaitu grafik perbandingan waktu eksekusi dan grafik perbandingan penggunaan memori. Di mana di sini saya akan langsung mendemonstrasikan di kode yang sudah kelompok kita buat. Di sini terdapat dua grafik, yaitu grafik perbandingan waktu eksekusi dan perbandingan penggunaan memori. Nah, melalui kedua grafik ini kita dapat melihat secara langsung perbedaan performa antara algoritma rekursif Fibonacci dan dynamic programming Fibonacci. Nah, grafik ini itu pada grafik perbandingan waktu eksekusi menunjukkan hubungan antara nilai input atau nilai n. Di sini yang bawah ini nilai n 5, 10, 15, 20 ini adalah nilai input yang berada pada sumbu X. Nah, dengan waktu eksekusi di sini pada sumbu Y ini ada waktu detik eksekusi. Nah, garis pertama di sini atau garis biru
yaitu garis untuk menunjukkan performa algoritma rekursif Fibonacci, sedangkan garis kedua atau garis warna oranye ini untuk menunjukkan dinamik programming Fibonacci. Nah, terlihat di sini ketika nilai n masih kecil, yaitu 5, 10, 15, itu waktu eksekusi kedua algoritma ini belum berbeda jauh. Namun ketika nilai n semakin besar di sini, yaitu 25, 30 dan 35, grafik yang rekursif Fibonacci yang berwarna biru ini meningkat sangat tajam. Nah, hal ini tuh terjadi karena algoritma rekursif itu menghitung banyak nilai Fibonacci yang sama secara berulang. Nah, sehingga jumlah proses bertambah secara eksponensial. Sebaliknya, di grafik dynamic programming cenderung meningkat secara perlahan. Tetapi di sini terlihat tidak ada kenaikan dari 5 sampai 35, yang berarti kenaikannya sangat kecil sekali. Ini dikarenakan setiap nilai Fibonacci itu hanya dihitung satu kali, kemudian disimpan untuk digunakan kembali. Dari grafik ini bisa kita simpulkan yaitu bahwa dynamic programming itu lebih jauh efisien ya dari sisi waktu eksekusi. Baik, lanjut ke grafik yang kedua, yaitu grafik perbandingan penggunaan memori. Nah, di sini terlihat dynamic programming menggunakan memori sedikit lebih besar, yaitu lebih unggul daripada rekursif Fibonacci. Di sini dynamic programming Fibonacci yang berwarna oranye yang atas. Nah, hal ini tuh karena lebih unggul dari dinamik itu dikarenakan dinamik itu menyimpan seluruh hasil perhitungan ke dalam array atau memory Zetten. Nah, sedangkan rekursif Fibonacci itu cok malah internet hilang. Spot kuning. Wes, tak cut nih. Cut. Yo. Nah, sedangkan rekursif Fibonacci itu tidak menyimpan hasil sebelumnya, sehingga penggunaan memori itu lebih kecil, meskipun tetap menggunakan callstack selama proses rekursi. Nah, kemudian baik, lanjut berdasarkan kedua grafik tersebut ini ya, dapat disimpulkan itu bahwa hasil pengujian sesuai dengan teori kompleksitas algoritma, yaitu rekursif Fibonacci memiliki kompleksitas waktu O2n sehingga waktu eksekusinya meningkat sangat cepat. Nah, sedangkan dynamic programming memiliki kompleksitas waktu ON sehingga pertumbuhan waktu eksekusinya itu jauh lebih stabil. Nah, dari visualisasi grafik ini sudah kita bisa membuktikan bahwa teori kompleksitas algoritma itu sesuai dengan hasil benchmarking yang diperoleh. Baik, lanjut ke selanjutnya, yaitu pada bab 7, yaitu analisis dan pembahasan. Nah, pada algoritma rekursif itu di sini ada analisis performa algoritma rekursif. Itu setiap fungsi akan memanggil dua fungsi baru, yaitu Fibonacci N1 dan Fibonacci N2. Nah, akibatnya banyak nilai Fibonacci yang dihitung berulang kali. Nah, sebagai contoh, ketika menghitung Fibonacci kelima, nilai Fibonacci ketiga dan Fibonacci kedua itu akan dihitung berkali-kali. Nah, semakin besar nilai input, semakin banyak perhitungan yang berulang sehingga waktu eksekusi meningkat secara eksponensial. Dimana di sini di kode yang sudah kita build ini juga menerapkan ini, yaitu pada nilai input. Di sini kita menggunakan input yang kecil, yaitu 5, 10, 20, 30, 35. Nah, ini kenapa kita menggunakan nilai input yang kecil, tidak besar, menggunakan 1000 atau 10.000 atau bahkan 100.000. Nah, di sini
Fibonacci tidak bisa tetapi nanti akan memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan bisa memunculkan error. Baik, lanjut. Yaitu pada bagian analisis performa algoritma dynamic programming. Nah, berbeda dengan metode rekursif, dynamic programming di sini menyimpan setiap hasil perhitungan yang diperoleh, di mana ketika nilai tersebut dibutuhkan kembali, program cukup mengambilnya dari array tanpa menghitung ulang, karena setiap nilai hanya dihitung satu kali. Jumlah operasi bertambah secara linear. Nah, hal ini yang menyebabkan waktu eksekusi dynamic programming itu jauh lebih cepat dibandingkan rekursif Fibonacci. Lanjut bagian perbandingan dengan teori kompleksitas. Nah, jika dibandingkan dengan teori kompleksitas itu hasil benchmarking yang diperoleh sangat sesuai ya, dimana pada nilai input kecil perbedaan waktu eksekusi belum terlalu terlihat, namun ketika nilai input bertambah, algoritma rekursif itu mengalami peningkat waktu yang sangat drastis. Sedangkan untuk dynamic programming itu tetap meningkat secara perlahan sesuai kompleksitas linearnya, yaitu ON. Artinya hasil eksperimen berhasil membuktikan teori analisis kompleksitas algoritma yang sudah ada. Lanjut ke bagian analisis penggunaan memori. Nah, selain waktu eksekusi, penelitian ini juga membandingkan penggunaan memori ya, yaitu rekursif Fibonacci menggunakan memori untuk menyimpan call stack selama proses rekursi. Nah, sedangkan dynamic programming menggunakan memori tambahan untuk menyimpan seluruh hasil Fibonacci. Walaupun penggunaan memori sedikit lebih besar, keuntungan yang diperoleh itu berupa pengurangan waktu eksekusi sangat signifikan. Lanjut ke bagian stack overflow. Nah, salah satu kelemahan metode rekursif adalah kemungkinan terjadinya stack overflow, karena setiap pemanggil fungsi menambah satu stack frame. Maka jika nilai input terlalu besar, jumlah stack akan terus bertambah. Dimana tadi di awal saya sudah menjelaskan, yaitu program kita menggunakan nilai input kecil. Nah, ini salah satu kelemahannya dari rekursif ini, menerapkan stack overflow ini untuk kejadian yang tidak diinginkan atau error yang recursion error. Lanjut ke bagian space-time trade-off. Nah, ini adalah konsep selanjutnya ya, yang dimana artinya itu kita dapat mengorbankan sedikit ruang memori untuk memperoleh waktu komputasi yang jauh lebih cepat. Dimana di sini dynamic programming merupakan contoh nyata dari konsep ini. Algoritma menggunakan memori tambahan untuk menyimpan hasil perhitungan. Nah, sebagai imbalannya, waktu eksekusi berkurang dari kompleksitas eksponensial menjadi kompleksitas linear. Baik, lanjut ke bab selanjutnya, yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan implementasi benchmarking, profiling, dan analisis kompleksitas, dapat disimpulkan bahwa kedua algoritma tadi, yaitu Fibonacci dan dynamic Fibonacci, itu menghasilkan nilai Fibonacci yang sama, namun memiliki performa yang berbeda, di mana rekursif Fibonacci memiliki implementasi yang sederhana, tetapi waktu eksekusinya meningkat secara eksponensial karena banyak terjadi perhitungan berulang. Nah, sedangkan dynamic programming mampu menghilangkan perhitungan yang berulang dengan menyimpan hasil sebelumnya. Akibatnya, waktu eksekusi menjadi jauh lebih cepat meskipun membutuhkan memori yang tambahan atau memori yang lebih banyak. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dynamic programming merupakan metode yang lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan Fibonacci, terutama pada ukuran input yang besar. Lanjut ke bagian lampiran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode yang sudah kelompok kita buat, yaitu dari atas. Di sini menggunakan library yang digunakan yaitu library time, trnmalloc, panda, pandas, dan matplotlib. Kemudian ini adalah algoritma yang
algoritma rekursif Fibonacci-nya, di mana fungsi ini menghitung ini ya. Nah, fungsi ini tuh menghitung bilangan Fibonacci menggunakan metode rekursif, dan ada pengkondisian juga, dimana pertama itu program melakukan kondisi dasar, memeriksa kondisi dasar. Nah, jika nilai n adalah 0 atau 1, itu maka fungsi langsung mengembalikan nilai tersebut. Nah, jika bukan, fungsi memanggil dirinya sendiri sebanyak 2 kali di sini return ini. Nah, artinya itu setiap nilai Fibonacci yang diperoleh dari penjumlahan 2 nilai Fibonacci sebelumnya. Kemudian di sini ada algoritma dynamic programming Fibonacci. Ini adalah algoritma dynamic Fibonacci. Di sini ada data uji atau nilai input untuk mengetes kedua program itu ya. Kemudian di sini ada untuk kode untuk benchmarking dan profiling, dimana ini program yang akan menguji setiap nilai n yang diinput tadi ya. Nah, ini di sini for n in test data, berarti akan menguji seluruh nilai yang ada pada tes data. Kemudian ini digunakan untuk mencatat penggunaan memori. Ini start time untuk mencari waktu sebelum algoritma dijalankan. Kemudian di sini adalah bagian untuk menyimpan hasil benchmarkingnya di bagian ini result. Ini untuk menyimpan hasil benchmarking. Kemudian ini untuk membuat tabel. Kemudian di sini adalah kode yang dibuat untuk membuat kedua grafik yang sudah kita tunjukkan tadi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Moderator ini siapa sih? Baik, terima kasih untuk rekan saya Mas Super dan Mas Haris, serta saya sendiri yang telah mempresentasikan hasil laporan kami serta hasil proyek kami nomor 12 dengan tema proyek kami yaitu analisis performa algoritma Fibonacci menggunakan rekursif dan dynamic programming. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian kami satu kelompok mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari kami, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.